Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktaviani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai glikolisis dan siklus Krebs. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni glikolisis, di mana glikolisis merupakan tahapan pertama pada proses respirasi. Glikolisis dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai sugar splitting atau pemecahan glukosa. Glikolisis terjadi pada sitosol. Pada glikolisis, glukosa dengan atom karbon 6 dipecah menjadi beberapa gula lain, sehingga menghasilkan 2 atom pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Bagaimana sih proses glikolisis? Pada proses glikolisis, terdapat sebanyak 10 tahapan. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah enzim heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat ke ATP sehingga menjadi glukosa. Nah, pada tahapan inilah di mana pertama kali ATP digunakan. Selanjutnya, tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, di mana glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, tahapan ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada tahapan ini, enzim yang digunakan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase akan mentransfer gugus fosfat ke ATP. Nah, disinilah tahapan kedua ATP digunakan. Selanjutnya, tahapan keempat, di mana enzim aldolase akan memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 elektron yang berbeda. Yang pertama, dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseral dehid 3 bifosfat atau G3P. Nah, tahapan yang kelima, terjadi konversi antara DHAP dengan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah sampai pada titik keseimbangan, sehingga G3P inilah yang digunakan untuk tahapan selanjutnya. Nah, dari tahap 1 sampai 5 inilah yang disebut dengan investment phase karena menggunakan ATP. Lanjut ke tahapan yang ke-6. G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Enzim yang berperan adalah triose fosfat dehidrogenase. Pada tahapan ini, G3P mengalami 2 reaksi. Yang pertama, G3P dioksidasi melalui elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, elektron yang dihasilkan dari reaksi ini membuat 2 fosfat terikat pada substrat, sehingga berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya tahapan ke-7. 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahapan ini, 2 fosfat ditransfer ke ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Pada tahapan ini, enzim yang digunakan adalah fosfogliserokinase. Selanjutnya tahapan ke-8. 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya tahapan yang ke-9. 2 fosfogliserat
akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau yang disingkat sebagai PEP. Enzim yang digunakan adalah enzim enolase, dan pada tahapan ini dihasilkan sebanyak 2 buah molekul H2O. Selanjutnya tahapan yang terakhir, yakni fosfoenol pirufat atau PEP akan diubah menjadi 2 pirufat. Enzim yang digunakan adalah pirufat kinase. Pada tahapan ini menghasilkan 2 buah ATP yang berasal dari ADP. Nah, pada tahapan ke-6 sampai ke-10 inilah yang disebut dengan P of phase karena menghasilkan energi. Nah, dari proses ini dapat disimpulkan bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama yakni fase memakai energi atau yang disebut dengan the energy investment phase, dan yang kedua adalah fase menghasilkan energi atau yang disebut dengan the energy payoff phase. Baik, kita masuk ke materi berikutnya yakni siklus Krebs, di mana siklus Krebs merupakan tahapan ketiga pada proses respirasi aerob. Siklus Krebs sering disebut juga sebagai siklus asam sitrat. Kenapa sih dinamakan siklus Krebs? Karena sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, yakni seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang menemukan siklus Krebs ini. Siklus Krebs terjadinya di matriks mitokondria. Pada siklus Krebs ini terjadi sebanyak 8 tahapan. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama, 2 molekul asetil KOA bereaksi dengan 2 molekul asam oksaloasetat, di mana asetil KOA memiliki 2 atom karbon, sedangkan asam oksaloasetat memiliki 4 atom karbon, sehingga membentuk asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Pada proses ini, enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, perubahan dari asam sitrat menjadi asam isositrat. Pada proses ini, enzim yang berperan adalah akonitase, dan pada proses ini terjadi penggunaan dan menghasilkan H2O atau air. Selanjutnya, perubahan dari isositrat menjadi alfa-ketoglutarat. Pada proses ini terjadi dekarboksidasi oksidatif, di mana isositrat memiliki 6 atom karbon, sedangkan di alfa-ketoglutarat memiliki 5 atom karbon. Sehingga salah satu atom karbon dari isositrat bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan 2 molekul CO2 dan melepaskan hidrogen yang ditangkap oleh NAD+, sehingga membentuk 2 NADH. Pada proses ini, enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya, perubahan dari alfa-ketoglutarat menjadi suksinil KOA. Pada proses ini juga sama terjadi dekarboksilasi oksidatif, di mana alfa-ketoglutarat memiliki 5 atom karbon, sedangkan suksinil KOA memiliki 4 atom karbon. Salah satu atom karbon dari alfa-ketoglutarat bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan 2 molekul CO2 dan melepaskan hidrogen sehingga ditangkap oleh NAD+, yang kemudian membentuk 2 NADH. Pada proses ini, enzim yang berperan adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, perubahan dari suksinil KOA menjadi suksinat. Pada proses ini, terjadi pelepasan KOA diiringi dengan pembentukan GTP, yang kemudian dari GTP ini berasalnya dari GDP ya. Kemudian dari sini menghasilkanlah ATP sebanyak 2 buah. Pada proses ini, enzim yang berperan adalah suksinil KOA sintase. Selanjutnya, perubahan dari suksinat menjadi fumarat. Pada proses ini,
Enzim yang berperan adalah suksinat dehidrogenase dan melibatkan FAD sebagai koenzim yang kemudian membentuk 2-FADH. Selanjutnya, perubahan dari fumarat menjadi malat. Pada proses ini, enzim yang berperan adalah fumarase, dan pada proses ini pula terjadinya penghasilan H2O yakni air. Dan yang terakhir, perubahan dari malat menjadi asam oksaloasetat kembali. Pada proses ini terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD+ dan menghasilkan 2-NADH. Enzim yang berperan adalah malat dehidrogenase. Nah, dari proses tadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari siklus Krebs yakni 2-FADH2, 6-NADH, 2-ATP, dan 4-CO2. Dan pada hasil dari dekarboksilasi oksidatif yakni 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.